Kembali lagi di channel Max Dong. Wah, gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Shoyan? Buat para tetua yang baru saja mampir, seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalain lontongnya. Oke lah, kita lanjutkan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut ketika aura Shoyan meningkat. Udara di sekitar kolam darah terasa begitu berat. Di pinggirnya Sun-Er dan Xiaoshuan berdiri tegang. Mata mereka tak lepas dari sosok Shoyan yang teguh duduk bersila. Aura yang panas dan mengerikan menyelimuti tubuhnya, membuat kolam itu sendiri seperti akan mendidih. "Shoyan, jangan kehilangan kendali!" Xiaoshuan pun berteriak. Nada suaranya nyaris tak terdengar, penuh kekhawatiran. Tiba-tiba suara letupan aneh terdengar dari tubuh Shoyan, seolah sesuatu yang dahsyat tengah ditekan paksa. Tubuhnya saat ini menggigil, kulitnya memerah keunguan. Auranya yang semula membumbung tinggi tiba-tiba menarik turun dengan cepat. Shoyan berhasil menahan diri. Ia tidak tenggelam dalam kekuatan yang menggoda untuk menyerap lebih banyak dari yang bisa ia tanggungnya. Tapi penurunan itu bukan tanpa konsekuensi. Aura Shoyan turun drastis hingga level bintang ke-6, meskipun kekuatannya tetap jauh di atas mereka yang berada di tingkat itu. Namun detik berikutnya auranya perlahan naik kembali, stabil terkontrol di bintang ke-7, ke-8, ke-9 hingga akhirnya berhenti. Tapi bukan di puncak, justru di titik seolah sengaja ditahan. Shoyan sedang bermain dengan batas tubuhnya, naik dan turun menguji kekuatan dan penguasaan diri. Pantulan energi masih mungkin terjadi, tapi ini yang terakhir, kata Xiaoshuan yang tenang. Ia bisa melihat bahwa segalanya kini berada dalam kendali Shoyan. Dari kolam yang tenang, gelembung-gelembung seketika muncul, menandai munculnya lonjakan aura yang baru. Dalam 5 menit, aura itu melonjak kuat, menerobos batas bintang ke-7 dan berhenti di puncak bintang ke-8. Kali ini tidak ada penurunan, auranya saat itu stabil, agung dan padat seperti gunung yang tak tergoyahkan. Saat ini Xiaoshuan dan Sun-Er mengangguk puas. 2 tingkat sekaligus, ini pencapaian besar yang tidak bisa dicapai hanya dengan bakat semata. Lalu saat ini Shoyan matanya pun terbuka. 2 cahaya ungu merah menyala tajam di bola matanya, menembus udara seperti pedang cahaya. Pilar batu di aula besar seketika berubah menjadi debu. Shoyan saat ini membuka mulutnya menghembuskan napas panas yang menyentuh udara seperti gelombang api. Dan lalu kemudian, suara gemuruh seperti auman naga dan jeritan pinik tercampur dalam pekikan panjangnya. Suara itu saat ini mengguncang aula, membuat tanah bergetar dan dinding berderak. Ini adalah deklarasi kelahiran kembali. Shoyan saat ini melompat keluar dari kolam dan mendarat ringan di tepi. Aura puncak dusun bintang ke-8 saat ini menyapu seisi ruangan, menghantam udara seperti badai. Sun-Er saat ini tersenyum bahagia melihatnya. Lalu kemudian dia pun berkata lembut, "Selamat Shoyan Keke." Shoyan saat ini hanya tertawa, tubuhnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia pun saat ini meraih udara dan ruang itu sendiri tampak terlipat oleh kekuatan barunya. Ia tahu, sekarang bahkan Guyo pun bukan lawan yang menakutkan lagi. Mungkin dalam 20 serangan, tanpa skill do pun ia bisa menang. Kekuatan ini bukan hanya miliknya. Ia saat ini menoleh ke arah Xiaoshuan yang tua dan membungkuk sangat dalam. Lantas Shoyan pun berkata, "Terima kasih leluhur." Xiaoshuan tersenyum hangat membantu Shoyan berdiri. Klan Xiao punya harapan untuk bangkit kembali. Tapi jangan salah, yang seharusnya kau ucapan terima kasih adalah pacarmu ini. Shoyan menatap Sun-Er tapi gadis itu hanya menggelengkan perlahan. Ia tak butuh ucapan terima kasih. Ia hanya ingin ia berada di sisinya. Dan itu sudah cukup. Bucin gak tuh? Xiaoshuan menatap Shoyan dengan serius. "Benih garis keturunan baru kini tertanam dalam tubuhmu. Rawatlah, karena jika berhasil tumbuh, itu akan menjadi kunci menuju kelas Dodi. Garis keturunan kita bisa hidup kembali melalui dirimu." Shoyan meletakkan tangannya di dadanya. Di balik kulit dan tulangnya, ada sesuatu yang berdetak dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dokinya saat ini beriak setiap kali jantungnya itu berdetak. Namun kekuatan bukan satu-satunya pesan yang ia terima hari ini. "Kau harus berhati-hati dengan Clan Hun," lanjut Xiaoshuan. Tatapannya saat ini sangat gelap. Mereka lebih dari sekedar kuat, bahkan di masa puncaknya, Clan Xiao hanya bisa seimbang melawan mereka. Mereka itu sangat misterius dan kekuatan mereka bisa saja melampaui Clan Gu. Sun-Er saat ini mengerutkan kening mendengarnya. Sebagai bagian dari Clan Gu, ia tahu betapa kuatnya mereka. Tapi pada saat mendengar Clan Hun bisa lebih berbahaya, itu membuat jantungnya ikut berdebar.
Saat ini tak ada yang benar-benar tahu seberapa dalam kekuatan klan Hun. Xiaoshuan pun hanya menghela napas. Sebelum kalian mencapai Doseng, kalian harus tetap waspada. Mereka akan datang untuk kalian, yaitu untuk giok dewa kuno itu yang berada di tanganmu, dan mereka pasti akan mencarinya kembali. Xiaoyan saat ini mengepalkan tinjunya. Ia tahu benar jalan di depan penuh bahaya, tapi ia tidak akan mundur sedikit pun. Bahkan jika musuhnya adalah bayangan paling kelam di antara 8 klan kuno. Masih ada 1 tahun sebelum kau keluar dari makam surgawi. Gunakanlah waktumu, kuasai kekuatanmu sepenuhnya. Xiaoshuan lalu mengeluarkan sebuah gulungan tua yang diselimuti gambar-gambar api yang hidup. Ini adalah versi lengkap dari 3 perubahan misterius Skyfire, lengkap dengan tahap yang terakhir. Jika kamu memahaminya, kamu akan membangkitkan tato klan dan menggabungkannya dengan kekuatan garis keturunanmu. Saat itu, kekuatanmu akan mencapai batas sejati. Mata Xiaoyan saat ini sangatlah membara. Gulungan itu tampak seperti kunci menuju kekuatan yang lebih besar. Dan mungkin pintu menuju takdir yang sesungguhnya baru saja terbuka. Tatapan Xiaoyan membara penuh semangat ketika menerima gulungan simbol api dari tangan leluhurnya Xiaoshuan. Meski tampak bersemangat, ia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Leluhur, karena 3 perubahan misterius api langit ini kau yang menciptakan, berarti saat itu kau juga memiliki api surgawi, bukan?" Xiaoshuan hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Matanya saat ini memancarkan kenangan yang jauh saat dia menghela napas. Benar, dahulu aku juga memiliki 3 jenis api surgawi, tapi aku harus meledakkannya dalam pertempuran terakhirku. Semuanya hilang pada saat itu. Pertanyaan itu membuat kelopak mata Xiaoyan pun berkedut. Hatinya saat ini mencelos. Meledakkan 3 jenis api surgawi, itu bukanlah hal yang sepele. Betapa mengerikannya situasi yang harus dihadapi Xiaoshuan hingga ia memutuskan untuk menggunakan cara ekstrim seperti itu. Namun ada satu hal yang membuatnya heran. Bagaimana mungkin leluhurnya bisa mengendalikan 3 api surgawi sekaligus tanpa menggunakan metode Qi seperti mantra api, yang saat ini menjadi kekuatan andalan bagi Xiaoyan. Xiaoshuan seakan tahu isi hati cucunya. Ia pun saat ini tertawa ringan. Metode Qi-mu memang luar biasa. Meski bukan yang paling kuat yang pernah kulihat, pertumbuhannya sangat berbahaya sekaligus menakjubkan. Menelan api surgawi demi kekuatan seperti itu sama saja berjalan di atas pisau tajam. Setiap langkah bisa mengiris di baliknya. Saat itu aku juga menelan atau memurnikan api surgawi. Aku hanya menekannya dengan kekuatanku sendiri. Di sebuah level tertinggi, seseorang bisa memaksa api surgawi tunduk kepadanya. Xiaoyan saat ini akhirnya mengangguk mengerti. Leluhurnya memang memakai cara yang berbeda, menekan dengan kekuatan yang sangat mutlak, bukan menyatu dengan api seperti dirinya. Dan kau, lanjut Xiaoshuan, kau adalah pengguna paling cocok untuk teknik 3 perubahan misterius ini. Dengan metode Qi-mu, kau bisa menelan dan menyatu dengan api surgawi hingga pada batas tertinggi, lebih dari yang pernah kulakukan. Karena kau sudah menguasai versi lengkap teknik ini, pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Cobalah untuk menggambar tato klan sebelum kau keluar dari makam surgawi. Xiaoyan saat ini mengangguk tak membantahnya. Lalu ia berbincang sejenak dengan Suner, lalu kemudian duduk bersila dan menempelkan gulungan itu ke alisnya. Dalam sekejap, informasi mengalir deras masuk ke pikirannya, bagai banjir pengetahuan yang menenggelamkan kesadarannya sementara. Saat ia membuka matanya, ekspresinya serius menyelimuti wajahnya. 3 perubahan misterius api langit. Saat ini tangan Xiaoyan bergerak cepat membentuk segel. Secepat kilat dan seketika itu juga, 3 tahap perubahan energi mulai aktif. Saat ini aura panas meledak dari tubuhnya menjalar seperti badai. Energi mendidih itu meresap masuk ke pembuluh darahnya, membuat darahnya mengalir semakin deras. Xiaoyan bisa merasakan gelombang energi misterius yang berputar dalam tubuhnya, bergerak cepat menuju alisnya. Dari luar tampak garis-garis samar mulai muncul di antara alis Xiaoyan. 1 garis, lalu 2 garis, lalu 3. Namun begitu garis ketiga muncul, tubuhnya mengeluarkan suara halus seperti letupan kecil, dan garis-garis itu menghilang begitu saja. Xiaoyan pun saat ini membuka matanya, keningnya saat ini berkerut. Ia tidak mengerti mengapa usahanya saat ini gagal. Melihat hal itu, Xiaoshuan menoleh santai dan menjelaskan, tato klan Xiao terdiri dari 9 guratan. Kau baru saja membentuk 3, tapi menggambarnya sepenuhnya membutuhkan kendali doki yang sangat halus dan juga sangatlah besar. Kau belum sepenuhnya menguasai lonjakan kekuatan barumu, jadi wajar saja jika kau gagal. Xiaoyan pun saat ini tertawa gentir mendengarkan ini.
Kalau baru 3 guratan saja sudah melelahkan seperti ini, siapa yang waras mengaktifkan tato klan Xiao di tengah pertempuran? Xiaoyan pun bertanya kepada Xiao Xuan. Xiao Xuan pun menjawabnya, setelah berhasil mengaktifkan, kamu tak perlu menggambarnya ulang. Cukup satu pikiran dan tato klan itu akan muncul sendiri. Tapi untuk memulainya selalu yang paling sulit. Tenangkan hatimu, fokuskan Doki dan coba lagi. Kamu sudah cukup hebat bisa sampai sejauh ini untuk percobaan pertama. Dengan senyum tak berdaya pada Suner yang hanya bisa membalas dengan tawa yang kecil, Xiaoyan pun saat ini menarik napas dalam-dalam dan kembali bersila. Kedua tangannya membentuk sebuah segel kembali. 3 perubahan misterius api langit. Percobaan kedua dimulai. Kali ini Xiaoyan lebih fokus dan lebih hati-hati. Tapi menggambar tato klan bukanlah hal yang mudah. Tiap guratan terasa seperti menyulam benang api ke kulitnya sendiri. Panas, menyakitkan, dan membutuhkan ketelitian yang luar biasa. Namun waktu bukanlah masalah. Di dalam makam surgawi ia memiliki waktu sebanyak yang ia butuhkan. Singkatnya hari-hari pun berlalu. Minggu berganti bulan, Xiaoyan pun terus berlatih dan terus mencoba saat ini. Kadang ia pun gagal, kadang ia hanya berhasil 1 garis. Tapi ia tidak menyerah untuk saat ini. Setengah tahun kemudian, di dalam aula kuno yang sunyi, Xiaoyan saat ini duduk bersila. Tubuhnya dikelilingi aura ungu merah yang saat ini mengalir perlahan. Matanya tertutup rapat tapi dari dahinya 8 garis misterius terlihat jelas membentuk pola. Xiao Xuan saat ini yang mengawasinya dari dekat. Dia pun hanya mengangguk puas. Membentuk 8 guratan dalam waktu setengah tahun adalah prestasi luar biasa bahkan untuk klan Xiao. Namun tiba-tiba garis ke-9 mulai terbentuk. Dia mencoba memanfaatkan momentum untuk menuntaskan garis terakhir. Sedikit demi sedikit garis itu pun terbentuk sempurna. Saat guratan terakhir selesai, simbol klan ungu merah bersinar terang di dahi Xiaoyan, yang saat ini bergetar lembut memancarkan kekuatan kuno dan misterius. Suara halus mengalir dari tubuh Xiaoyan. Seiring darahnya berdenyut lebih cepat, Xiao Xuan pun terkejut lalu tersenyum puas. Berhasil. Xiaoyan membuka matanya perlahan. Kilatan cahaya ungu merah memancar dari kedua bola matanya, lalu meredup seiring tato klan perlahan menghilang di bawah kulitnya. Tapi ia tahu, simbol klan itu kini tinggal di sana selamanya, siap muncul kapan saja yang ia butuhkan. Saat ini Xiaoyan pun berdiri bangkit dan sangat lega. Tulangnya berbunyi saat digerakkan, menunjukkan betapa tubuhnya telah ditempa selama 6 bulan penuh. Tak hanya berhasil membentuk tato klan, tapi ia kini juga menguasai Doki di tubuhnya dengan sempurna. Ranah Xiaoyan sekarang adalah Dosun tingkat ke-8 puncak. Xiaoyan saat ini menatap langit di luar aula yang kuno. 3 tahun seharusnya sudah berlalu, dan dengan itu waktu kembali ke dunia luar telah tiba.